saling membentuk satu tujuan. Tujuannya adalah kita bersama di sini untuk syuting ini bekerja. Action! Saranjana adalah satu cerita rakyat yang memang sudah dari dulu ada terutama di Kalimantan Selatan, bahwa kota itu ada di satu pulau yang tidak jauh dari Pulau Laut Kota Baru. Tapi memang kalau kita melihat langsung, memang itu pulau biasa yang memang tidak ada kotanya. Tapi banyak masyarakat sana mempercayai dan meyakini bahwa itu merupakan kota gaib. Sebenarnya sih yang menarik itu adalah menentukan untuk membuat film ini. Kebetulan saya adalah orang Kalimantan, dibesarkan sampai remaja di Kalimantan Selatan. Dan untuk cerita Saranjana sendiri sebenarnya udah diceritakan dari abah, dari orang tua saya tentang Saranjana. Tapi sampai dengan film kesekian saya baru kali ini memberanikan membuat film tentang Saranjana yang berlatar belakang Kalimantan. Rekam, ya ampun, kok kamu tahu ya? Oke, dari tadi. Hai semua. Nonton film apa? Kita dengarkan apa kata produser dan sutradaranya ya. Kita hadirkan Johansa Jumuran, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang, terima kasih yang mau nonton film Saranjana dan pengalaman baru buat yang baru pertama kali ke bioskop, dan mudah-mudahan jadi suka nonton bioskop. Dan ini adalah saya menjadi sutradara pertama di film saya Saranjana Kota Gaib. Dan bagikan pengalaman kalian nonton di bioskop, boleh Instagram DFI ya? DFI atau Saranjana Kota Gaib. Banyak informasi dan mudah-mudahan makin senang dengan film Indonesia. Selamat menonton. Jangan lupa bagi pengalaman ke Instagramnya DFI demi film Indonesia. Ya. Ingat ya, tidak boleh merekam walaupun cuma 1 detik. Ya. Kalau ada yang kebukti merekam, kalian akan saya jadikan Arul, ya. Perutnya buncit dan kemudian usianya 52 tahun, ya. Boleh foto untuk si pengalaman after credit. Tidak boleh juga difoto kecuali ya itu tadi credit title, Credit ya. kita selesai ya. Oke. Selesai credit Indonesia. Tapi pada saat ada adegan tidak boleh difoto, apalagi dimasukkan ke medsos. Hargain yang punya film, ya. Oke, setuju? Selamat menonton. Nah, sebenarnya sih hal yang paling menarik dari semuanya itu adalah ketika menentukan saya kayak diberikan petanda harus membuat film ini. Pada saat itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya mau bikin judul apa ya next produksi di Hype Entertainment. Tapi ada kejadian sungguh mistis di mana pada saat itu ada sebuah pesan dari foto saya yang mungkin tahun 2019. Itu ada yang kasih tahu Saranjana itu kota gaib mistis ya. Nah di situ langsung saya, oh iya ya, kenapa saya nggak bikin tentang Saranjana di mana saya tempat lahir saya. Itu sih yang membuat, dan itu saya tidak meminta loh untuk ngasih tahu bahwa ngasih judul itu, tapi ada pesan di sosial media yang dari foto yang jadul ngasih tahu itu. Dan itu menurut saya kayak sebuah petanda saya harus bikin film ini. Alhamdulillah saya bersyukur ya. Sebenarnya kita produksi sangat lancar sesuai schedule. Bahkan syuting ini kan ada di 3 kabupaten dan jaraknya jauh-jauh antara satu lokasi ke lokasi lain. Tapi dapat kemudahan yang luar biasa. Kita itu kayak direstuin. Dan bahkan ketika saya udah hari ke-9 atau 8 gitu, dan kita berpindah ke hulu sungai tengah kalau nggak salah di Berabai, itu saya dapat sebuah mimpi sebenarnya. Mimpinya saya diajakin ke kota Saranjana. Boleh percaya boleh enggak ya? Dan itu menurut saya mimpi yang nggak pernah lupa selama syuting. Dan saya kayak dikasih lihat kayak gini loh Saranjana, dan diajak jalan-jalan
orang di sana. Ini boleh percaya boleh enggak, dan ini saya mengalaminya di mimpi di hari ke-8 saya sih. Kalau gua nggak suka dengan ada yang tiba-tiba muncul kiring gitu, nggak suka gue. Saranjana tahun depan bisa menonton Saranjana kedua minimal tahun 2025. Sekali lagi terima kasih Johansa Junggeran. Gimana, ada yang nangis nggak tadi? Ada. Terima kasih ya. Tahun ini saya syuting 7 tahun sebelum Saranjana ini tentang Mandau dan Kuyang, dan salah satu pemainnya nanti akan tahu, makanya ikutin Instagram Saranjana karena kita akan ada lagi sequelnya tentang ini. Semoga kalian suka, terima kasih sudah nonton, jangan lupa sebarkan dan selalu nonton film Indonesia. Oke adik-adikku semua, terima kasih ya. Semakin mencintai Indonesia dengan nonton film nasional ya. Ayo kita pekikan bersama menjadi Indonesia dengan mencintai film nasional. 1, 2, 3. Satu kali lagi dengan kompak, dengan tangan di atas, dengan tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Menjadi Indonesia dengan mencintai film nasional. Silakan. Kita foto bersama, Abah. Abah mau ngomong katanya. Abah mau ngomong, silakan, Abah. Kami atas nama Dewan Pendidikan Kota Singkawang, saya Helmi Fauzi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang, memberikan apresiasi terhadap eksistensi film nasional Indonesia. I am Helmi Fauzi, the chairman of the Education Board of Singkawang. Very appreciate about this program. Untuk di Hayap Entertainment, kita adalah produksi film kelima, dan ini menjadi horor yang kedua. Daya tarik di film ini adalah karena ini mengangkat film horor yang di luar dari Pulau Jawa. Karena kebanyakan film Indonesia, khususnya genre horor, selalu mengangkat suku Sunda, kalau enggak suku Jawa. Dan itu sangat banyak sekali di film Indonesia. Dan kali ini kita membuat sebuah perbedaan atau hal baru di film horor, itu berlatar belakang urban legend Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Dan yang daya tariknya mungkin film Saranjana sendiri, kita itu tidak hanya menawarkan mistis, tapi menawarkan adventure, petualangan. Jadi package lengkap lah di film ini. Adventure-nya dapat, dan ya kali ini kita bertualang di Kalimantan dari laut, sungai, sampai dengan hutan. Salam demi film Indonesia. Teman-teman semua, pada saat ini kami sedang berada di SGM, singkatan dari Singkawang Grand Mall XX1. Saya sedang bersama sutradara muda Johansa Junggeran dengan karya filmnya Saranjana Kota Gaib. Saranjana Kota Gaib. Bagaimana pendapat Johan terhadap sambutan dari anak-anak SMA Negeri dan SMK?
Ya, silakan Jo. Saya sangat terharu ya karena di sini ada yang belum pernah ke bioskop dan karena program ini mereka akhirnya bisa merasakan bioskop dan mereka nonton film pertama selama hidup dia di bioskop adalah film Saranjana. Itu luar biasa sih menurut saya. Dan ini sebenarnya spirit Saranjana juga. Saranjana spiritnya adalah mengajak orang yang belum pernah ke bioskop untuk menjadi penonton film Indonesia. Dan ini sebenarnya dilakukan pada saat penayangan film Saranjana di Kalimantan. Banyak orang-orang yang tidak punya akses ke bioskop datang ke bioskop sampai 3 jam, 4 jam hanya untuk nonton film Saranjana. Mana dia yang baru nonton ke bioskop? Mana dia orangnya? Ayo. Mana dia yang baru nonton ke bioskop? Orangnya mana? Oke, ini dia. Baru pertama kali nonton ke bioskop. Nah, ini dia. Pendapatnya gimana? Baru nonton ke bioskop. Gimana perasaannya dan film pertama yang di bioskop nonton Saranjana? Seru, cuman sedih juga filmnya. Seru, tapi sedih juga. Kamu lihat ada layar lebar, ada surroundnya. Nikmatnya gimana nonton di bioskop? Baru pertama kali kan? Iya, asik sih. Masih mau nonton lagi ke bioskop? Mau. Oke, ini pendapatnya bagaimana? Pendapat adik? Sedih sih di filmnya karena dia harus kehilangan satu. Oke, pendapatmu tentang nonton di bioskop untuk pertama kali? Kayak bahagia aja. Bahagia. Bahagia ya. Kok sini kok? Kamu punya pendapat kok? Gimana pendapatmu nonton di bioskop pertama kali? Pendapat saya senang. Bagus ya? Bagus. Entertain yang cukup rileks, menghibur ya? Oke. Layar lebar, surround dan yang lain. Kamu bilang apa untuk film Saranjana? Di sini ada sutradara dan produsernya. Suka nggak kok? Lumayan suka, nggak suka. Bagus. Ada sedihnya, ada ketawanya. Terus kayak bagus aja ini. Nah, kita dibawa jalan-jalan ke Kalimantan ya. Untuk keliling Kalimantan. Oke, buat Saranjana sequel kita nantikan. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk din Islam. Kalau sudah ada orang yang udah dibawanya bakal ngalih tak balik lagi. Kamu enggak ngomong gini? Ren, Sita hilang, Ren. Hah? Kan? Sita hilang gimana sih? Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini mereka dibawa ke sana. Ikam masuk ke dalam kotanya, batu bawa bulik kawan Ikam. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana. Kata kakek, kalian kalau udah di sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja. Saya dari SMA 1 Singkawang. Saya ingin berpendapat tentang film Saranjana ini. Menurut saya filmnya sangat bagus
dan sangat menarik karena di dalam itu ada film horor dan ada tentang teknologi yang pasti kan kita di dunia sekarang kita bakal berkembang terus sampai hingga pasti kita akan mencapai teknologi ke sana. Dan tentang horornya sangat dapat sekali, dan juga sangat setelah menonton film itu saya menjadi tahu tentang bahwa ada kuburan di dalam air dan cara pemakamannya bagaimana. Jadi saya itu menjadi tahu bahwa sangat luas ternyata tentang budaya Indonesia ini. Jadi filmnya sangat bagus sekali. Ada tambahan kah? Filmnya sangat-sangat worth it dan bikin saya terharu sekali ya teman-teman. Terima kasih. Ada yang menangis ya? Iya. Komedinya juga dapat banget. Komedinya dapat banget. Juga saya melihat berbagai keindahan Indonesia. Masih mau menanti sequelnya, sarjana berikutnya? Terima kasih Singkawang. Tadi perform kalian tuh bagus banget loh. Udah lama banget ngeliat kalian kayak gitu. Gue gak suka ya lo sebut gue Tuan Putri. Terus? Lu kenapa sih Ren sama gue sensi banget? Yang terjadi kepada Sita itu kejadian gaib. Maksudnya gaib gimana? Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja. Tahanan hawas di halimu. Sebenarnya baru tahu Saranjana itu pas dapetin film ini sih, jadi kayak dapet fun fact dari Mas Jo selaku produser dan saudara kita. Katanya Saranjana itu kota gaib yang dipercaya sama orang Kalimantannya tuh bener-bener kota yang ada di sana, yang bener-bener real gitu, yang apa ya, yang orang-orangnya sama kayak kita, menjalani hidupnya juga sama kayak kita, cuman di sana tuh ciri-ciri orangnya katanya nggak punya garis di bawah hidung. Aku pikir malah awalnya Sarjana gitu, karena memang sama sekali belum pernah dengar kata-kata itu gitu. Jadi salah pemahaman, tapi ternyata sebenarnya Sarjana itu adalah ya. 我很喜欢这个电影，因为很有趣，也很让我的心很感动，真的很有趣。你们有看呢？谢谢。Oke, yang artinya dia ngomong apa tadi? Ini adalah film yang sangat bagus dan membuat hati saya sangat terpukau. Kalian harus nonton ya. Jangan lupa, bye-bye. Terima kasih. Kalau dari sisi Ikatan Guru bagaimana? Apa pendapatnya Pak Guru? Kalau film ini film edukatif ya. Pertama memang dari sisi religiusnya jelas, dalil Al-Qur'annya diperjelas. Kedua, memang yang namanya alam gaib itu Allah ciptakan. Dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ada diciptakan jin dan manusia, di antara tadi dunia jinnya seperti itu dimensinya. Nah, di antara bumbu-bumbunya tadi yang sebuah kematian apa? Ya memang untuk mencapai ke sana itu adalah sebuah proses panjang dan ujiannya juga sangat dalam. Ibu Guru gimana Bu Guru? Saya melihat film ini memang sangat luar biasa. Dari sisi edukasinya sudah mantap, kemudian mencampurkan dunia nyata dan dunia khayal. Pada kenyataannya memang selama ini kita di dunia ini ada dunia gaib dan di dunia nyata. Oke, kita lihat pendapat dari guru yang lain, silahkan. Ya, untuk film ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama pelajar-pelajar Indonesia, bahwasanya ada hal-hal yang seperti itu yang diyakini oleh beberapa orang. Kita tidak boleh menutup mata karena hal itu mungkin benar adanya. Terima kasih, Pak. Oke, kita beralih ke yang lain, silahkan. Oke. Filmnya sangat menarik dan sangat
pembelajaran karena ada mengandung nilai moralnya dan nilai adat istiadatnya. Jadi kalau kita ke tempat yang baru itu kita harus menjunjung tinggi apa yang ada tersebut. Oke, Abah sebagai Dewan Pendidikan, apa yang kemudian harus dikerjakan oleh pemerintah agar film yang berbasis budaya itu harus lebih banyak lagi gitu loh, Pak? Film ini mengandung unsur-unsur edukasi, yaitu ada kita bisa melihat dari religius, dari perspektif religius, dan kita menanamkan nilai-nilai yang baik pada generasi muda ke depan agar dia punya satu kemampuan inovatif, kreatif, dan partisipasi serta kolaboratif. Kita menghargai film produk internasional dan kita dapat meningkatkan talent daripada anak bangsa, khususnya anak-anak bangsa di Kota Singkawang. I think that's all. Thank you. Oke, terima kasih Abah, terima kasih Bu. Apa sarjana gitu. Karena memang sama sekali belum pernah dengar kata-kata itu gitu. Jadi salah pemahaman, tapi ternyata sebenarnya sarjana itu adalah ya urban legend di daerah Kalimantan gitu lah. Kota Baru. Yang dipercaya di Kabupaten Kota Baru itu tuh 2 dimensi, jadi antara dunia manusia tapi juga ada alam gaib, dan itu dihuni sama jin-jin muslim yang ada di sana. Konon katanya itu adalah kota yang sangat maju dan megah. Film Saranjana itu menceritakan tentang bagaimana ada sebuah kota atau ada sebuah penghuni yang menginvite atau mengajak salah satu dari grup band kita untuk masuk ke kota Saranjana. Dan disitulah adventure-nya gimana kita memasuki kota Saranjana. Genre horor, tapi di satu film itu ada berbagai macam emosi, ada senang, ada persahabatannya, terus ada sedih juga, dan ada tegang juga. Jadi kita kayak roller coaster. Cara ngebangun chemistry sama pemain lain, kebetulan untungnya pemain yang lain juga seru-seru juga, banyak bercandanya juga, jadi nggak yang jadi nggak berat banget rasa syutingnya, karena emang banyak ketawa-ketawanya aja sih selama di Kalimantan dan di Jakarta. Jadi nggak terlalu susah untuk bonding satu sama lain. Mungkin karena di awal doang kali ya, kayak pas reading dan segala macam masih diem-dieman, tapi sembari berjalan waktu kita langsung udah klop aja sih, kan emang disuruh karakternya kayak anak band. Kita syuting di Kota Baru. Assalamualaikum. Di sini benar-benar gak ada sinyal. Saya sangat beruntung karena dapat pemain-pemain yang penuh dedikasi. Mereka adalah salah satunya ada yang mungkin masih baru di film Indonesia, ada juga yang udah lama, tapi mereka udah kayak sahabat nih, karena di film ini tentang persahabatan. Dan cukup senang mereka ketika berada di lokasi pun, terutama di Kalimantan. Nah itu tuh seperti kayak bener-bener bertualang. Karena jujur ya, mereka itu nggak pernah, ada yang tidak pernah ke Kalimantan, mungkin ada pernah ke Kalimantan tapi kota besarnya aja. Bagaimana? Jadi kami itu baru aja nonton film Saranjana. Untuk selanjutnya kami mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan pihak sekolah bahwa kedepannya mungkin boleh itu ruang belajar kita dipindah ke bioskop. Mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Yang lainnya ada pendapat? Gimana? Banyak banget kan film itu yang ada edukatifnya, bagus buat kita sambil belajar. Dan banyak sekali kayak film-film Indonesia itu banyak yang memiliki edukatif yang lebih baik dan pendidikan yang lebih baik juga. Jadi mungkin dari pihak sekolah atau pihak pendidikan mungkin boleh kali dana bosnya dibina, minta sedikit untuk kami belajar di bioskop gitu. Terima kasih. Terima kasih. Semansa, Kota Singkawang. Tapi ini sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai dengan memasuki hutan, naik gunung. Dan itu saya sangat beruntung dapat pemain yang menurut saya punya dedikasi ya, karena selain dibutuhkan acting dan chemistry yang bagus, tapi juga dibutuhkan fisik dan mental yang luar biasa. Karena bayangin mereka harus ada di lokasi yang benar-benar lokasi pedalaman Kalimantan, dan itu susah sinyal. Jadi mereka itu seperti kayak di karantina sih kalau menurut saya. Selama syuting mereka harus menerima keterbatasan yang ada
di lokasi tersebut. Kalau untuk lokasi sendiri, kita tidak terlalu kesulitan karena memang lokasi-lokasi itu memang kita real memang apa yang menjadi cerita rakyat di sana. Jadi bukan kita harus mencari, jadi begitu. Kalimantan menurut saya sangat eksotis ya. Dan untuk visual sendiri kita kan syuting di 3 kabupaten. Kabupaten Kota Baru, terus Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Itu 3 kabupaten. Dan jarak mereka itu sangat berjauhan antara satu kabupaten, ada yang berjalan sampai 12 jam. Dan itu luar biasa. Dan menurut saya mungkin syuting pertama kali untuk film layar lebar di Kota Baru itu, Kota Baru, HSS, dan HST itu mungkin kita yang pertama. Ini yang pertama, film pertama memvisualisasikan Kalimantan secara utuh. Bisa saya sebut kayak gitu. Kenapa? Kota Baru itu adalah kepulauan, di mana di sana laut, pantai yang indah, dan itu Kota Baru. Dan Hulu Sungai Selatan itu adalah rawa dan sungai. Dan itu eksotis banget karena semua penduduknya hidup di atas rawa, di atas sungai. Dan kita kemana-mana itu naik kapal. Sedangkan HST adalah pegunungan, dan itu adalah pegunungan tertinggi di Kalimantan, Meratus. Dan kita syuting di salah satu hutan di Hulu Sungai Tengah. Dan itu luar biasa sih. Jadi 3 tempat itu mewakili Kalimantan. Laut, sungai, dan gunung. Dan ini komplit di film Saranjana Kota Gaib. Film Saranjana Kota Gaib. Kota Baru, maju. Dana BOS dipakai untuk pembelajaran di luar kelas, yaitu di bioskop, supaya anak Indonesia bisa belajar tentang budaya, PKN, dan bermacam-macam daripada harus menonton di kelas. Ide yang brilian. Ya, di sini ada Pak Guru. Gimana? Siap. Dana BOS dipakai buat nonton free di bioskop. Dimasukkan rencana anggaran sekolah. Oke. Rencana anggaran sekolah. Bagaimana pendapatmu, Kantem? Saya sangat senang kalau misalnya itu beneran terjadi. Saya sangat mendukung. Kira-kira tadi manfaatnya apa? Mata pelajarannya seperti apa sih? Ruang belajar kalian dipindahkan ke ruang bioskop. Seperti PKN, kita bisa belajar lebih budaya yang lebih luas daripada harus menonton duduk di kelas. Jadi kita di bioskop banyak film-film yang mendukung tentang budaya di Indonesia. Bagaimana kakak? Saya setuju sekali karena sebelumnya saya belum tahu kan di Banjar tuh banyak-banyak budaya, karena di Singkawang kan tidak menemukan budaya seperti itu. Jadi itu menambah wawasan kami yang belum tahu mengenai hal tersebut. Terima kasih. Mantap. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk jin Islam. Kalau sudah ada orang yang udah dibawanya bakal ngalih tak balik lagi. Tahu nggak? Malam gini. Ren, Sita hilang, Ren. Hah? Man, Sita hilang gimana sih? Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini mereka dibawa ke sana. Ikam masuk ke dalam kotanya, batu bawa bulik kawan Ikam. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana. Kata kakek, kalian kalau dari sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja.